Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Bagus Nuryanto. Oke. Nah, kembali lagi di channel saya di After Moment Study. Channel ini adalah channel yang membahas dunia pendidikan. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bocoran soal dari soal PAS untuk semester 2 kelas 7. Oke? Soal IPA. Oke, langsung saja ke soalnya. Nah, pada soal ini kita disediakan apa ini? Suatu termometer ya. Nih, termometer. Nah, termometer ini menunjukkan skala yaitu 30 derajat Celcius. Ditanya berapa jika diukur dengan skala Fahrenheit. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu memahami dulu tentang skala-skala pada termometer. Yuk kita bahas dulu. Nah, di sini misalnya ada Celcius, ada skala Reaumur, ada skala Fahrenheit, dan yang terakhir yaitu skala yang mana satuan internasional Kelvin. Kelvin ini adalah internasional seperti itu. Nah, di titik bawah ini disebut sebagai titik beku. Titik beku. Yang atas ini disebut titik didih. Nah, titik didih seperti itu. Nah, kalau Celcius ini titik bekunya mulai dari 0 titik bekunya 0, titik didihnya 100. Kalau Reaumur itu berapa? 0 sampai 80. Fahrenheit berapa? 32 sampai 212. Kalau Kelvin 273 titik bekunya sampai titik didihnya berapa? 373. Nah, dari sini kita coba selisihkan titik didih dan titik beku. Selisihnya berapa? Yuk. Ini 100, ini 80. Ini berapa? 212 kurangi 32 itu 180. Dan yang ini 373. Ini itu berapa ini? 273 berarti berapa? 100. Nah, dari sini kita bisa membandingkan. Perbandingannya berapa antar skala ini? 5 banding 4 banding 9 banding 5. Seperti itu. Oke? Paham kan? Nah, yuk kita selesaikan. Dari sini kita mau mencari skala Fahrenheit dari skala Celcius. Berarti kita bisa tulis T Fahrenheit sama dengan, nah, karena Celcius ke Fahrenheit, ingat ke Fahrenheit berarti yang atas itu 4. Berarti 4 Fahrenheit ya, sorry. Fahrenheit itu 9 ya, ini Fahrenheit kan 9. Ini kan. Nah, 9 per berapa? Celcius itu 5. Nah, jadinya 9 per 5 terus apa? Dikalikan dengan suhu Celcius ditambah 32. Kenapa ditambah 32? Karena Celcius mulai dari 0, Fahrenheit itu mulai dari 32, sehingga harus ditambahkan 32 seperti itu. Yuk, kita langsung selesaikan. 9 per 5 dikali TC. Nah, suhu Celciusnya ini 30 ya. Nah, berarti 30 ditambah 32. Seperti itu. Yuk, 30 dibagi 5 dapatnya 6. Ya kan? 9 kali 6 54. 54 ditambah 32. Jadinya berapa? Jadinya adalah 86 derajat Fahrenheit. Nah, ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C seperti itu. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau kalian masih bingung, tulis aja di kolom komentar. Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ditanyakan berapa besar dalam skala Celcius. Intinya tuh kita mau konversi dari mana? Dari 77 derajat Fahrenheit. Berarti kita tulis ya yang diketahui TF-nya itu berapa? 77 derajat Fahrenheit. Terus mau dibuat ke Celcius. Yang ditanya TC. Nah, tadi dari TC ke TF. Kalau sekarang dari TF ke TC. Berarti gimana? Berarti 5 ya kan, perbandingannya berapa tadi?
5 banding 9. Berarti 5 punya Celsius, karena mau dibuat ke Celsius, 9 punya Fahrenheit. Oke. Nah, dikalikan dengan apa? T Fahrenheit ya, dikurangi 32. Kenapa dikurangi 32? Karena kayak yang tadi, Fahrenheit itu dimulai dari 32 derajat titik bekunya. Oke. Yuk, tinggal dimasukkan 5/9 dikalikan dengan TF-nya berapa? 77 dikurangi 32. Nah, jadinya berapa? 5/9 berapa? Dikalikan dengan 45. 45 ini dibagi 9 berapa? 5. Oke. Jadinya 5 kali 5 adalah 25 derajat Celcius. Yang mana? Yang C lagi, kebetulan seperti itu. Oke. Jadi kalian bisa ya mau dari Celcius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celcius, ataupun dari mana ke mana. Kita perlu mengetahui skala dari masing-masing perbandingan skala dari masing-masing termometer seperti itu. Oke ya, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini sekarang berbicara tentang kalor. Nah kan, kalor. Nah, yang ditanya apa? Berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kilo? Berarti masanya itu 2 kilogram. Jenisnya apa? Air, ya kan? Yang suhu awalnya 30, berarti T1-nya itu 30, T2-nya adalah 100 derajat Celcius. Terus, jika kalor jenis air, berarti C air nih, C air itu nilainya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Berapa nih? Nah, kita perlu tahu kalor itu persamaannya bagaimana. Jadi, kalor pada kasus ini itu persamaannya Q sama dengan M kali C kali delta T. M itu massa, C itu adalah kalor jenis, delta T itu perubahan suhu. Nah, kenapa ada delta T? Ya karena ada perubahan suhu dari 30 ke 100. Seperti itu. Q-nya itu kalor. Yuk kita selesaikan. Masanya kilo, berarti langsung 2 dikali C airnya. Ini C air ya, air karena apa? Bendanya atau kasus di soal ini adalah air, yaitu 4200. Dikalikan delta T-nya, yaitu T2 dikurangi T1. Dari sini ya, delta T yaitu T2 dikurangi T1, atau T yang suhunya tinggi dikurangi T yang suhunya rendah. Berapa jadinya? Jadinya itu 100 dikurangi dengan 30, seperti itu. Yuk, kita lanjutkan. Berapa itu? Ayo, ada yang tahu? 84. Nolnya 2 kan? 2 kali 4200 kan 84, nolnya 2 ya. Terus dikalikan dengan 100 kurangi 30, 70. Nah, berapa yuk? Jadinya 84 kali 7 berapa? 5, 8, 8. Nah, terus nolnya tambah 3. Bisa nggak menghitung seperti ini? Kalau tidak bisa, yuk kita hitung. 84 dikali 7. Nah, kali ya. 7 kali 4, 28. 8 nyimpen 2. Nah, terus 8 kali 7 berapa? 56. Ditambah 2, nih kan? Tadi 58. Nah, ini. Terus di sini ada nolnya 1, 2, 3. Berarti tulis aja nolnya 3. Seperti itu. Nah, jadinya yang B. Nah, kalau misalnya pilihan jawabannya itu mintanya kilojoule. Nah, bagaimana caranya? Jadi, joule ke kilojoule itu naik 3. Berarti dibagi 1000. Jadinya hasilnya 588. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Nah, seperti itu ya. Nah, saya minta ke kalian jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi bersama di sana. Selain itu, saya juga minta like, komen, subscribe, dan share-nya ya, supaya saya lebih semangat lagi membuat videonya. Oke? Mohon bantuannya. Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke. Nah, di sini apa ini yang ditanyakan tentang energi? Apa ini? Potensial. Nah, energi potensial ya.
Nah, tahu kan energi potensial? Energi potensial itu energi yang berhubungan dengan ketinggian suatu benda. Nah, yuk kita identifikasi dulu apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Yuk, di sini. Nah, pohon kira-kira masanya. Oh, pertama itu yang diketahui massa. Massanya itu 1,5 kg nih ya, 1,5 kilo. Nah, jika ketinggiannya itu 8 meter, berarti hanya itu 8 meter. Terus percepatan gravitasinya ini 10, berarti G-nya itu 10 meter per second kuadrat. Ditanya energi potensialnya. Bagaimana? Energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali H atau ketinggian. Ingat ya, ketinggian yang mana dihitung dari permukaan tanah nih, ketinggian. Ketinggian dari tanah. Nah, ingat ya catatannya nih, dari tanah. Nah, setelah kita identifikasi, kita juga sudah tahu persamaannya. Yuk kita selesaikan. Energi potensial sama dengan 1,5 dikalikan 10 dikalikan hanya berapa? Ketinggiannya 8. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira jadinya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Nah, jadinya 1,5 kali 10, 15 dikalikan 8. Berapa nih? Yuk, 15 dikali 8. 8 kali 5, 40, 0, 4. 8 kali 1, 8, tambah 4, 12. Nah, jadinya 120 Joule. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Jadi, energi potensial pada buah kelapa ini yang memiliki ketinggian 8 meter adalah 120 Joule, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini nih, sebuah benda berada pada ketinggian seperti pada gambar. Oke. Ketika benda telah turun sejauh 2 meter dari posisi semula, hitunglah energi potensialnya. Oke, kita ganti warna dulu ya. Jadi warna merah. Nah, di sini yang diminta tuh energi potensial di sini. Energi potensial di sini tuh berapa? Nah, seperti itu ya. Sedangkan yang diketahui di sini, energi potensial di sini udah tahu yaitu 6.000. Ya, berarti caranya bagaimana? Caranya kita bisa bandingkan dulu atau kita juga bisa menghitung massanya dulu. Yuk kita pakai cara yang pertama, yaitu membandingkan energi potensial yang pertama, yaitu yang atas ya, ini kita anggap 1, ini 2, dibandingkan dengan energi potensial yang kedua. Gimana caranya? Massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian yang pertama dibagi dengan massa dikali gravitasi, percepatan gravitasi dikali H yang kedua. Oke, nah kasusnya di sini massa dan percepatan gravitasinya sama, berarti kita bisa coret. Nah, seperti ini. Yuk, energi potensial yang pertama itu 6.000. Nah, dibandingkan dengan energi potensial yang kedua yang akan kita cari, H yang pertama. Nah, ini H yang pertama nih. H yang pertama yaitu 10 meter. Nah, H yang kedua berapa? Dia sudah turun 2. Ingat, energi potensial itu ketinggiannya dihitung dari tanah. Berarti kita harus tahu ininya. H-nya berapa? Nah, caranya gimana? Berarti ketinggian maksimum dikurangi 2 meter yang ini. Nah, jadinya berapa? H yang kedua yaitu 10 meter dikurangi 2 meter. Jadinya H yang kedua yaitu 8 meter. Yuk, seret seperti ini ya. Jadinya kita bisa coret dengan ini. Nah, berarti energi potensial yang kedua sama dengan 600 dikalikan 8. Berapa? Energi potensial yang kedua jadinya 600 dikali 8 jadinya berapa? 48. Betul nggak? Ya kan? Nah, 48. Nolnya 2 Joule, seperti itu. Oke. Nah, ada yang bingung? Nggak ada ya? Ya, kalau yang cara kedua, nah yang cara kedua kita hapus dulu nih ya. Kita hapus dulu. Sek, biar punya space untuk menulis. Oke deh. Kita ganti lagi.
kita ganti yang kuning. Nah, untuk yang cara yang kedua yaitu lebih panjang, yaitu kita perlu mencari masanya terlebih dahulu dengan cara kita mencari massa dari yang pertama, yaitu energi potensial yang pertama sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali H yang pertama. Jadi 6.000 ya benar, massa dikali gravitasi. Nah, kalau gravitasinya itu kalau tidak ada nilainya 10, dikalikan H yang pertama 10 juga. Jadi 10 dengan 10 100, kita bisa coret seret. Nah, berarti massanya itu 60 kg. Jadi nanti kalau misalnya kita diminta untuk mencari massanya, kita bisa dengan persamaan yang yang kedua atau yang tulisannya kuning. Setelah kita tahu massanya, kita langsung ke persamaan yang kedua. Energi potensial yang kedua sama dengan massa dikali gravitasi dikali H yang kedua. Nah, energi potensial yang kedua sama dengan, massanya kan sudah tahu nih, tulis saja 60 dikali berapa G-nya? G-nya 10, H-nya berapa? H-nya tadi, yaitu 10 dikurangi 2. Yuk, 600 dikali 8 sama kan? 4.800 Joule, seperti itu. Oke? Nah, seperti itu dulu ya pada video kali ini. Kita sambung di video selanjutnya. Bye-bye.